Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi pencairan bantuan BLT El Nino, PKH, BPNT, beras 10 kg hari ini mulai pagi ini hingga nanti sore di tanggal 21 November tahun 2023. Yang pertama, ada informasi terkait dengan bantuan beras 10 kg. Masih ada 7 paket atau 7 sak yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Kok banyak ya? Ada 7 sak. Kemudian informasi yang kedua, saldo masuk di dalam kartu KKS sebesar Rp500.000 dan juga Rp1.000.000. Padahal di beberapa waktu yang lalu saldo bantuan ini sudah masuk. Kok ini masuk lagi ya? Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan status BLT El Nino di website Cek Bansos. Ini ada yang meng-share di grup-grup media sosial Facebook bahwasanya di hasil pencarian Cek Bansos itu sudah ada kolom keterangan BLT El Nino. Apakah memang benar sudah bisa dicek di Cek Bansos atau masih bagaimana? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 3 informasi pencairan bantuan BLT El Nino, PKH, BPNT, dan juga beras 10 kg hari ini mulai pagi hingga sore nanti tanggal 21 November tahun 2023. Yang pertama terkait dengan bantuan beras 10 kg, masih ada 7 paket atau 7 sak yang akan disalurkan. Yang kedua, saldo masuk lagi di dalam kartu KKS sebesar Rp500.000 dan juga Rp1.000.000. Yang ketiga, status BLT El Nino di Cek Bansos. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Langsung saja informasi yang pertama terkait dengan bantuan beras 10 kg. Masih ada 7 paket atau 7 sak yang akan disalurkan oleh pemerintah. Kita ikuti bersama bahwasanya bantuan pangan berupa beras 10 kg ini diberikan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog sebagai penyedia barangnya dan didistribusikan oleh pihak transporter seperti PT Pos Indonesia kepada keluarga penerima manfaat. Di tahun 2023 ini para keluarga penerima manfaat sudah mendapatkan 6 paket atau 6 sak ya. Jadi 3 sak pertama itu ketika waktu bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri ya. Kemudian 3 sak berikutnya mulai dari bulan September, Oktober, dan di bulan November ini masih disalurkan untuk yang alokasi bulan November. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi yang kita dapatkan, pihak pemerintah kembali memperpanjang proses penyaluran bantuan beras 10 kg ini. Hal tersebut dilakukan karena untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah adanya bencana El Nino atau kekeringan yang berkepanjangan. Dan karena efek El Nino ini, prediksi dari pemerintah hasil panen ini akan mundur kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Oleh sebab itu pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan El Nino ini hingga tahun 2024. Rinciannya, untuk bantuan terakhir di tahun 2023 di bulan Desember itu akan disalurkan ya 1 paket atau 1 sak. Kemudian yang 6 paket atau 6 sak itu disalurkan di tahun 2024 mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024. Jadi total paket atau total sak beras 10 kg yang masih akan disalurkan oleh pemerintah ada 7 sak ya sahabat YouTube. Namun kembali lagi untuk keluarga penerima manfaat ini ada penyesuaian ya.
di tahun 2023 dengan di tahun 2024 sepertinya ada penyesuaian terkait dengan kuota penerima bantuan beras 10 kg ini. Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran bantuan beras di tahun 2023, tentunya ada KPM yang sudah meninggal, ada KPM yang tidak bisa menerima bantuan tersebut karena mungkin berada di luar kota, kemudian KPM yang sudah meninggal, KPM yang sudah mampu atau sejahtera. Nah, berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, maka ada penyesuaian kuota penerima bantuan pangan yang awalnya kurang lebih 21,353 juta keluarga penerima manfaat, ini menjadi 20 juta sekian KPM. Namun untuk jumlah kuota pastinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh kementerian ataupun lembaga terkait ya sahabat YouTube. Itu yang pertama. Jadi untuk bantuan beras fix ya, ini ada 7 sak atau 7 paket yang akan dicairkan kembali. 1 sak untuk bulan Desember dan 6 sak untuk bulan Januari hingga bulan Juni di tahun 2024. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan adanya saldo masuk di dalam kartu KKS para keluarga penerima manfaat dengan nominal Rp500.000 dan ada yang Rp1 juta. Nah, ini akan saya bacakan salah satu komentar dari keluarga penerima manfaat yang mengalami hal tersebut. Yang pertama ini dari Distilia Adriani. Beliau mengatakan seperti ini, Alhamdulillah, habis maghrib tadi saya coba cek KKS Bank BRI. Alhamdulillah ada saldo 1 juta. Sedangkan saya hanya penerima BPNT murni dan sudah saya tarik 800.000 1 minggu yang lalu. Kira-kira itu PKH komponen apa ya? Saya memang punya anak balita 2 dan anak TK lokasi kota Bengkulu. Nah, kalau melihat nominal bantuan yang masuk sebesar 1 juta rupiah, ini kemungkinannya adalah anak balita 2 orang ya sahabat itu. Padahal si KPM ini termasuk KPM BPNT murni dan 1 minggu yang lalu sudah menarik bantuan BPNT-nya. Nah, seperti kasus yang saya ceritakan ini tadi, tentu KPM tersebut sudah ditetapkan secara sistem oleh Kemensos sebagai penerima bantuan PKH. Jadi yang sebelumnya statusnya adalah KPM BPNT murni, karena sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, maka statusnya sekarang menjadi KPM BPNT plus PKH ya sahabat YouTube. Kalau sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, maka kewajiban-kewajiban sebagai penerima bantuan PKH ya harus dipenuhi. Seperti hadir di pertemuan kelompok atau di FDS di setiap bulan yang diadakan oleh pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Kemudian hadir di fasilitas kesehatan kalau yang memiliki balita ya, seperti ke posyandu itu wajib sifatnya. Kemudian hadir ke fasilitas pendidikan seperti di sekolahan itu minimal 80% tingkat kehadirannya itu juga harus dipenuhi. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat KPM BPNT murni yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, ini harus menyesuaikan dengan peraturan terkait dengan KPM bantuan PKH ya sahabat itu. Kemudian ada lagi yang bercerita, suami saya selama ini penerima BPNT murni. Anak saya 2, yang besar umur 5,5 tahun, paling kecil umur 1,5 tahun. Tadi saya cek KKS suami dapat Rp500.000. Entah itu komponen apa, tapi alhamdulillah. Nah, ini juga sama. Komponen yang masuk adalah komponen balita, namun hanya 1 orang ya sahabat YouTube. Karena untuk anak yang pertama dengan usia 5,5 tahun, ini kemungkinannya terbaca di DTKS-nya mungkin sudah sekolah ya ini. Jadi terbaca anak sekolah ya sahabat YouTube, bukan anak balita lagi. Nah, jadi itu cerita terkait dengan KPM yang mendapati saldo Rp500.000 dan ada yang Rp1 juta di dalam kartu KKS-nya. Padahal sebelumnya dia sebagai KPM BPNT murni. Nah, buat para keluarga penerima manfaat pemerhati channel Diari Bansos dimanapun berada, mungkin ada yang mengalami kejadian hal serupa, bisa bercerita di kolom komentar di video kali ini ya sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan pencairan PKH dan juga BPNT. Di hari ini alhamdulillah daerah Tegal, Jawa Tengah, ini surat undangan terkait dengan pencairan bantuan PKH BPNT tahap keempat yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia sudah diterima dan insya Allah hari ini juga sudah mulai disalurkan ya oleh pihak PT Pos Indonesia-nya.
Namun yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, untuk data bayar yang turun kali ini masih sedikit ya para KPM ini. Oleh sebab itu undangannya masih belum menyeluruh kepada keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT. Oleh sebab itu buat para KPM PKH maupun BPNT yang biasanya cairnya lewat PT Pos Indonesia, ini harap bersabar karena masih bertahap ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan status BLT El Nino. Apakah sudah bisa dicek di website resmi cekbansos.kemensos.go.id? Karena ini ada yang meng-share di grup-grup media sosial Facebook bahwasanya di hasil pencarian website Cek Bansos didapati kolom BLT El Nino, statusnya ya keterangan proses bank himbara atau PT Pos periode BLT El Nino November-Desember tahun 2023. Nah, apakah itu memang benar adanya? Jadi setelah kita cek, ternyata itu tidak bisa dibenarkan ya. Bisa dikatakan share-sharean tersebut adalah editan ya sahabat YouTube. Karena saya pribadi ketika mengecek di Cek Bansos itu masih belum ada kolom keterangan BLT El Nino. Jadi hingga video ini kita publikasikan di website Cek Bansos itu masih belum ada keterangan terkait dengan BLT El Nino. Nah, untuk mengetahui apakah KPM, PKH maupun BPNT dapat BLT El Nino atau tidak, informasi terkini yang kita terima, BLT El Nino itu diperuntukkan bagi 18,8 juta KPM yang tercatat di program sembako atau BPNT. Nah, apabila sahabat YouTube semua ini ngecek di 6NG ya, saya sarankan ngeceknya itu di 6NG, bukan di Cek Bansos ya. Kalau ngeceknya di 6NG dan keterangan di kolom bantuan BPNT, jadi penerima bantuan BPNT di periode salur November-Desember, atau kalau yang lewat PT Pos Indonesia Oktober, November, Desember, itu keterangannya sebagai penerima bantuan BPNT, maka bisa dipastikan hampir 99% dia akan dapat BLT El Nino. Tapi kalau di 6NG ya, status di bantuan BPNT-nya itu periode salurnya bukan periode salur Oktober, November, Desember atau November, Desember yang dicairkan lewat kartu KKS, atau bahkan periode salurnya itu di tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dipastikan tidak akan dapat bantuan El Nino ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.